ketahuilah bahwasannya qiyamul lail itu memang sulit kecuali yang dapat hidayah, wufiqah, dapat taufik hidayah ya, dengan syarat-syarat yang memudahkannya. Nah, ada cara zahir, ada cara batin supaya kita gampang bangun tahajud. Apa cara zahir? Pertama, coba ingat-ingat nih. Allah yukthirul aqla, tidak banyak makan. Kalau sekarang kita detailkan, tidak banyak makan yang sifatnya karbo. Nah, ini bahaya, Pak. Yang banyak karbo, gula, nah ini bikin ngantuk. Banyak makan karbo pasti ngantuk. Nah, cobain sendiri, Pak. Bener gak? Itu sebabnya ciri-ciri dini kita kena gula, habis makan ngantuk. Nah, itu udah ciri-ciri awal tuh. Nah, mulai hati-hati, harus dikurangin nasinya. يكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Baik Bapak Saudara jemaah subuh yang diberkahi Allah, sekarang kita masuk ke fasal mengenai qiyamul lail, mendirikan malam, menghidupkan malam, dari kitab Mukhtasar dari Minhaj ya, karya Imam Ibnu Qudamah. Nanti juga dibahas di sana mengenai apa saja cara biar gampang tahajud, ada Pak nanti, biar istiqomah ya. Secara umum dalam surat As-Sajdah ayat 16 itu ada pujian untuk orang yang suka bertahajud ya. Tatajafa junubuhum anil madaja ya. Ciri-ciri orang-orang ahli surga itu junubuhum ya, bagian rusuknya ini berjarak dari tempat tidur. Maksudnya apa? Dia tidak tidur di saat orang tidur. Itu tatajafa junubuhum 'anil madaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'an ya, mereka menyeru Allah Ta'ala dalam penuh cemas dan harap. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu menghidupkan malam. Fa innahu da'us salihina min qablikum." Kenapa? Jadi salah satu amalan tertua yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus di Arab itu adalah qiyamul lail. Maka beliau mengatakan salah satu karakter atau kebiasaan orang soleh terdahulu adalah tahajud, qiyamul lail. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at. Ini mendekatkan diri kepada Rabbmu, mengampunkan dosa-dosamu dan menahan dari dosa. Wa fi fadlihi ahadits katsirah. Kata Imam Ibnu Qudamah mengenai ini hadisnya sangat banyak dan enggak perlu kita bahas ya. Lalu beliau mengatakan wa qala al-Hasanul Basri rahmatullah alaihi. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri ini pernah bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi ada yang mencoba meragukan pertemuan beliau dengan Ali. Kenapa? Karena kalau berhasil meragukan pertemuan Al-Hasan Al-Basri dengan Ali, batallah semua ilmu tasawuf. Maka itu dibantah oleh Imam ahli hadis belakangan, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan muridnya As-Suyuti.
dihitung tahunnya, oh ternyata dia lahir di masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian dia udah remaja ketemu dengan Sayyidina Ali. Jadi ketika dia berguru kepada Sayyidina Ali itu sudah remaja. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu dalam Sahih Bukhari disebutkan nama beliau, kadang disebut alaihi salam, kadang radhiyallahu anhu. Itu boleh. Jadi kita menyebut Ali dengan tiga doa itu boleh, Pak. Pertama apa? Radhiyallahu anhu, itu standar. Yang kedua alaihi salam, boleh Pak. Ahlul bait boleh pakai alaihi salam. Yang ketiga karramallahu wajhah. Apa arti karramallahu wajhah? Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Saya kira itu miliknya Syiah, nomor 2, nomor 3. Ternyata enggak, ada dalam Sahih Bukhari. Jadi terkadang dalam Sahih Bukhari disebut alaihi salam, kadang karramallahu wajhah, kadang radhiyallahu anhu. Imam Al-Hasan Al-Basri berguru kepadanya di saat dia muda. Nyambung di mana nih? Hasan Al-Basri di Basrah, Ali di Kufah. Ketemu nggak? Bisa, karena Basrah sama Kufah nggak terlalu jauh. Yang jauh kalau Basrah sama Madinah, itu emang agak jauh. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Lam ajid minal ibadati syai'an ashadda minas salati fi jawfin lail. Aku tidak mendapatkan, tidak menemukan ibadah yang lebih berat daripada sholat di akhir malam. Asyadda di situ juga berarti alazza. Aku tidak ketemu ibadah yang paling lezat melebihi akhir malam. Cobain aja Pak, nikmat bukan main. Walaupun cuma dapat 2 rakaat, 1 rakaat, tadi aja nikmat banget ya. Kalau kenikmatan itu sudah nggak ada, berarti sudah hilang tuh 1/3 kenikmatan dunia, bahkan lebih. Lalu ada orang bertanya kepada beliau, kenapa orang tahajud itu wajahnya lebih cerah daripada yang nggak tahajud? Di masa beliau deh, ini nggak tahu di zaman ini masih begitu nggak? Masih begitu nggak ya? Ini bisa kita takar Pak. Yang subuh jamaah wajahnya lebih ceria daripada yang nggak subuh jamaah. Apalagi yang nggak subuh sama sekali. Mundur. Yang tahajud plus sholat subuh itu wajahnya lebih bahagia daripada yang nggak tahajud, walaupun dia sholat subuh. Coba aja rasain sendiri. Berasa di hati kita ya. Apa jawaban beliau? Kenapa ketika ditanya kok orang yang tahajud walaupun kurang tidur tapi kok lebih cerah ya, lebih bahagia? Dijawab oleh beliau, li'annahum khalau birrahman fal albasahum min nurih. Karena mereka berkhalwat dengan Ar-Rahman, Allah sang Maha Kasih, Pengasih. Lalu Allah memberikan mereka pakaian nur, dipakaikan ke tubuh orang itu, ke dalam kolbunya cahaya. Walaupun tahajud itu malamnya gelap, tapi sholatnya itu cahaya. Ini jawaban dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Sauri dan imam-imam yang lain itu mengatakan apa ya? Kalau bukanlah karena tahajud, aku tidak mau menikmati dunia, nggak mau tinggal di dunia lagi deh ya. Lalu bagaimana cara supaya kita bisa tahajud rutin, jangan cuma malam minggu Pak ya. Kalau bisa tiap hari, tiap malam, walaupun cuma 15 menit, setengah jam. Apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Qudamah, "Ya'lam anna qiyamal lail sa'bun illa man wuffiqa lil qiyam bi syurutih."
ketahuilah bahwasannya qiyamul lail itu memang sulit kecuali yang dapat hidayah, wufiqah, dapat taufik hidayah ya, dengan syarat-syarat yang memudahkannya. Nah, ada cara zahir, ada cara batin supaya kita gampang bangun tahajud. Apa cara zahir? Pertama, coba ingat-ingat nih. Allah yukthirul aqla. Tidak banyak makan. Kalau sekarang kita detailkan, tidak banyak makan yang sifatnya karbo. Nah, ini bahaya, Pak. Yang banyak karbo, gula, nah ini bikin ngantuk. Banyak makan karbo pasti ngantuk. Nah, cobain ini sendiri, Pak. Benar gak? Itu sebabnya ciri-ciri dini kita kena gula, habis makan ngantuk. Nah, itu udah ciri-ciri awal tuh. Nah, mulai hati-hati, harus dikurangin nasinya. Wa kana ba'duhum yaqul ya ma'syaral muridin la ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran faqtusiru katsiran. Nah, maka ada pesan di sini. Wahai para murid, jangan makan banyak. Karena kalau kamu makan banyak, minummu pasti banyak. Kalau minummu banyak, buang airnya sering, tidurnya juga lama. Fatukhsiru katsiran, nanti kamu ruginya juga banyak. Ini berdasarkan hadis Ibnu Majah, orang yang paling sengsara nanti di akhirat, paling lapar, itu yang lama kenyangnya di dunia. Jadi mumpung Bapak ini kita masih bisa puasa Senin Kamis, puasa Pak, atau minimal 3 hari dalam sebulan. Kita coba ya, insya Allah. Ini kan bulan Rajab, udah masuk Rajab hari kedua ya. Berpuasa di bulan Rajab dianjurkan, tapi bukan karena hadis yang palsu. Bisa bedain? Di bulan Rajab ada hari Senin nggak? Banyak ya? Kirain nggak ada, Pak. Karena di luar sana ada orang kurang waras ngomong nggak boleh puasa di bulan Rajab. Katanya beragama. Loh, kenapa nggak boleh? Emang nggak ada hari Senin Kamis di bulan Rajab? Emang nggak ada hari Id? Ya, yang nggak benar itu berpuasa karena hadis palsu yang mengatakan berpuasa 1 hari sama dengan ini 2 hari. Itu yang palsu semua itu. Dan kita sudah sering kaji ya. Jadi silakan berpuasa, tapi bukan karena hadis palsu tersebut. Ya. Yang kedua kata beliau, alla yut'iba nafsahu bin nahar bil a'mali syaqah. Cara zahir yang kedua, tidak terlalu memorsir tenaga di siang hari. Jadi nggak terlalu bekerja berlebihan, olahraga berlebihan. Ini karena dokternya bilang, Bapak ini ada potensi jantung, harus rajin lari. Akhirnya lari. Kalau saya bilangin, Bapak ini hatinya bisa mati nih, harus tahajud 1 jam, bisa nggak? Pasti nggak mau ngikutin. Ngikutinnya pasti dokter. Berarti iman kita kan masalah. Percaya dokter, lebih dipercaya dokter daripada ustadz, guru ya. Yang ketiga, alla yatrukal qailulah bin nahar. Tidak meninggalkan tidur qailulah sejenak di siang hari. Qailulah itu minimal 10 menit, maksimal 1 jam. Jangan lebih, Pak. Kecuali siangnya begadang. Ya. Ini kalau tidurnya 3 jam siang, itu bukan qailulah, kaisurah namanya. Nah, qailulah itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Nabi memerintahkan tidur sianglah engkau supaya malammu bangun. Ya, maka tidur mana yang berpahala? Tidur yang niatnya tahajud. Itu dapat pahala tuh. Orang udah tidur nggak ngapa-ngapain dapat pahala, Pak. Nah, tidur yang begini.
Berarti satu amalan yang mubah itu bisa bernilai pahala kebaikan kalau diniatkan untuk kebaikan setelahnya. Nah, begitu mudahnya beramal dalam agama kita. Udah berapa tuh? 3. Yang keempat, ayyajtanibal auzar. Berusaha meninggalkan dosa. Jadi coba aja Pak, kalau berdosa di siang hari, itu capek badan kita, jiwa kita capek. Makanya kalau tidur jadi lama, ya. Imam Ats-Tsauri yang wafat tahun 147 Hijriah, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Khurimtu qiyamal lail 5 ashhur bi dhanbin aznabtuhu." Aku terhalang salat tahajud selama 5 bulan karena satu dosa yang aku lakukan. Imam Sufyan. Kalau kita mah beda Pak, ya. Kita mah ya lewat semua. Secara zahir itu, secara batin sekarang, ya. Secara rohani apa yang dilakukan supaya mudah bertahajud? Coba pertama, salamatul qalbi lil muslimin. Kolbunya terbebas dari kebencian, hasad, dengki kepada orang Islam, walaupun beda faham. Bapak ini aswaja, gak senang mas salafi, udah jangan benci, capek. Bapak salafi gak senang mas aswaja, udah buang tuh bencinya, ya. Bapak orang torikot, yang mana bukan torikot, jangan ada kata kebencian dalam hati. Orang yang paling lelah di dunia, orang yang paling sibuk dalam memupuk kebencian dalam hatinya, itu paling lelah, capek Pak. Sholat aja capek, karena mikirin imam kok kunut sih, ahli bid'ah nih. Sama, imamnya nggak kunut, bapaknya kunut, nggak aswaja nih. Capek Pak, ikutin aja jalur hidup, ya. Sudah ada semua. Itu yang pertama. Jadi qalbun salim, qalbu yang selamat, terbebas dari kebencian, ya. Jadi ahli tahajud itu yang bahagia. Jadi ada ahli tahajud tapi dia nggak bahagia. Berarti siangnya dia ngapain? Dia masih benci sama orang, atau dia merasa lebih suci dengan tahajudnya daripada orang lain. Nah itu nggak bahagia juga tuh orang, ya. Yang kedua, apa amal yang dilakukan supaya bisa tahajud? Khuluwuhu minal bid'ah, tinggalkan yang bid'ah. Nah ini persoalan lagi nih, bid'ah itu apa? Ya, kita ikuti saja definisi Ibnu Taimiyah. Bid'ah itu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya. Dalil syarak banyak, Quran, sunnah, ijma', qiyas, uruf, banyak, qaul sahabi, maslahah. Tolong jangan salah definisi mengenai bid'ah, ya. Ini beberapa hari ini saya diminta orang untuk menjelaskan, kok kamu mengkritisi buku Syekh Saleh Fauzan yang dipakai di pesantren modern? Masih hidup beliau Pak. Kenapa? Karena dulu pesantren modern kitabnya kitab ahli sunnah. Kok sekarang ganti pakai kitab tauhid Syekh Saleh Fauzan, yang dia menganggap syirik yang bukan syirik, membid'ahkan yang bukan bid'ah. Lalu dia mengatakan bahwa bid'ah tidak boleh dibagi. Yang membagi bid'ah dia menyalahi Nabi dan dia keliru. Apa dia nggak baca bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi 2? Imam Syafi'i salaf, Syekh Saleh Fauzan baru kemarin, ya kan? Apa dia nggak baca bahwa Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi 7? 2 dari sisi nilai baik dan buruk, bi'ah hasanah sayyi'ah, 5 dari sisi hukum. Apa dia nggak baca? Ya, Imam Izzuddin bin Abdis Salam, Imam Subki,
Semuanya ada kok. Termasuk imamnya sendiri Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi dua, lughawiyah dan syar'iyah, secara bahasa dan secara syar'i. Syar'i sama dengan sayyi'ah, lughawiyah bahasa sama dengan hasanah, sama kok. Salah dong Ibnu Taimiyah. Loh, kalau imamnya salah apalagi kita, Pak, lebih disalah-salahin. Nah, ini juga bisa diartikan ngurangin debat masalah hal-hal yang kita nggak paham, ya. Orang kalau sering debat hatinya kan keras, nah itu susah tuh tahajud ntar. Wa i'raduhu an fuludid dunya, berlatih zuhud, membuang cinta dunia dari kolbu. Nah ini paling mujarab ini, Pak, paling mujarab untuk membuat kita bisa tahajud adalah kolbu tidak berkiblat ke dunia. Walaupun kita kerja, walaupun kita cari nafkah, tapi hati itu enggak terikat di situ. Terikatnya di masjid, terikatnya di sajadah, ya. Apalagi 1, 2, 3. Yang keempat, khaufun ghalibun yulzimul qalba ma qasril amal, ya. Rasa takut kepada Allah yang membuat kita memutus tulul amal, memutus panjang angan-angan. Intinya adalah jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan gimana, Pak? Nanti kalau Covid beres, semoga usaha saya bangkit. Nah, itu panjang angan-angan tuh. Udah sekarang jalani aja hidup. Emang tahu Covid beresnya kapan? WHO bilang ada 4 lagi kok. Ya. Berarti sekarang udah 2 nih. Ya, Covid Wuhan sama Covid UK. Sisa 4 lagi, Pak. Kalau Covid 2019, 2020 berarti 1,5 tahun, anggaplah 2 tahun. Udah muncul lagi yang baru nih. Anggap dia 2 tahun juga. Kalau 4 jadi berapa tuh, Pak? Jadi 8 tahun, Pak, atau paling cepat 6 tahun. 2026 baru beres. Kalau emang nggak ada virus lagi. Ya. Jadi tulul amal namanya. Tulul amal pakai hamzah. Kalau tulul amal ini panjang amal. Tidak ada istilah itu dipakai, ya. Tulul amal jadi tolol, Pak. Tolol amal. Cocok logi, ya. Yang berikut, nah ini keilmuan, mengetahui ilmu keutamaan qiyamul lail. Nah ini perlu kita cari tahu apa sih rahasia qiyamul lail. Ternyata di Quran ciri-ciri ahli surga itu wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang masuk surga itu mereka punya satu karakter. Di waktu sahur kan waktu tahajud, hum mereka yastaghfirun, punya wirid minta ampun ada dalam sholat. Rabbighfirli, 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 duduk antara 2 sujud itu. Nah, jadi orang-orang yang bertahajud lalu dia menghayati istighfarnya, minta ampunnya saat sholat, itu dirindui oleh hur ain, perempuan-perempuan bidadari di surga. Jadi nama bapak ini sudah ada, Pak, di surga, insya Allah. Tapi masalahnya couplingnya kebayar nggak? Saya sering menyampaikan sebuah riwayat bahwa Sayyidina Ibrahim ditemui oleh Nabi Muhammad di malam Mi'raj. Apa kata beliau? Laqitu Ibrahima lailatan usriya bihi. Aku bertemu Nabi Ibrahim pada malam aku di Isra'kan, di Mi'rajkan. Apa kata beliau? Nabi Ibrahim, ya Muhammad akri
minni assalam ala ummatik. Aqri, ya, bacakan salam kepada umatmu dariku. Tuh, ucapin salam. Ya, masih ingat nggak saya cerita ini? Lupa ya. Hadisnya Hasan. Jadi Nabi Ibrahim kirim salam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad hidup, ya. Nabi Ibrahim udah wafat. Kok bisa ketemu? Oh, itu Nabi. Loh, ini kan nggak ada pengecualian. Mau Nabi nggak Nabi bisa ketemu, Pak. Bedanya kalau Nabi jadi hukum, kalau wali jadi ilham. Itu aja bedanya. Jadi mungkin nggak hari ini kita ketemu ruhaniyah terdahulu? Mungkin. Apa yang terjadi pada Nabi itu kan diwariskan ke wali, ulama pewaris para Nabi. Kejadian semua, Pak. Apa kata Nabi tadi? Aku bertemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah wafat. Bisa ngucapin salam lagi. Oh, ternyata selama ini kan kita berpikir kalau orang mati udah gak bisa ngapa-ngapain. Itu nggak ngerti agama orang ngomong begini. Ya, akidahnya nggak sahih. Selama ini kita kegeeran kalau lewat ke kubur kita yang bisa baca salam, ya nggak? Kita lupa kalau di dalamnya itu ada wali, dia bisa balas dan doain kita balik, Pak. Oh, Ustaz, gimana dengan hadis idza matal insan inqata'a 'amaluhu? Jika manusia mati, maka terputus amalnya. Jawabannya ngerti bahasa Arab nggak ente, ya? Insan artinya apa? Insan itu pakai tubuh ini. Tubuh ini mati, pulang ke tanah. Masih sisa nggak? Ada jiwa, jiwa di alam barzakh. Masih ada satu lagi nggak? Ada ruh. Ruh dari mana? Dari tanah atau dari Allah? Dari Allah. Maka ruh itu kekal, Pak. Kalau dia mengenal Allah selama di dunia, maka Allah muliakan di akhirat. Allah muliakan di alam barzakh. Dia kemana aja Allah kasih fasilitas. Itulah makna jangan katakan kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah bahwa mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah, yurzakun, diberikan rezeki fasilitas. Mereka mau datangin bapak nih bisa. Ya bisa, Pak. Cuma kita siapa mau didatangin nih kan? Ya kita bukan siapa-siapa. Jadi selama ini yang kita pahami hanya orang hidup yang bisa mengucapkan salam. Ternyata orang yang sudah pindah alam juga bisa ngucapin salam. Justru lebih bebas mereka. Yang terputus amal tubuh fisik. Kalau amalnya ruh gak terputus. Bisa bedain? Nah, kita kembali ke hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim mengatakan kepadaku, hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Gimana? Berasa disampaikan salam kan? Ya. Lalu kabarkan mereka bahwa surga itu tanahnya subur, tapi masih kapling kosong. Kalau kapling kan kosong, Pak, ya? Turbatuha azbah, ya, masih kosong. Lalu beliau mengatakan wa gharsuha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang kedua kalinya saya sampai di sini. Lupa ya? Lupa itu kan, maka harus diulang-ulang kalau baca hadis. Supaya bisa membangun di surga, maka harus punya bahannya. Bahannya dari pohon-pohon surga. Apa bahannya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini Pak bahannya. Cuma kan kita nggak lihat, mata kita mata insan, bukan mata ruh.
Kalau matanya mata ruh, setiap kali baca subhanallah kelihatan tuh ada pohon tumbuh di surga. Ya, mungkin nggak mau kerja kali Pak, maunya subhanallah subhanallah aja. Ya, nggak mau kita kemana-mana. Ya mungkin itu kali hikmahnya. Ya. Coba kalau kita melihat rahasia dari apa yang kita baca. Bapak kalau bisa lihat aja rahasia orang sholat subuh berjamaah di masjid. Udah nggak mau kemana-mana, mungkin masjid nggak muat masjid segede ini. Cuma orang kan nggak lihat ya. Rahasia apa yang turun setiap kali subuh. Orang nggak lihat aja Pak. Kalau dia lihat, masya Allah ya. Jadi supaya kita semangat tahajud, apa yang kita lakukan? Mengetahui rahasia sholat tahajud, mulai dari keutamaan amalnya, bacaannya. Apalagi Bapak ini ngerjain sholat tasbih di waktu sahur, masuk ke hadis Nabi Ibrahim tadi ya, masuk situ udah 300-an kali baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Masya Allah, orang tuh paling enak aja nanti di surga tuh. Baik. Nah, tapi terlepas dari itu, motivasi terkuat yang membuat orang mau tahajud itu adalah al-hubbu lillah wa quwwatul iman bi annahu idza qama naja rabbah ya. Yang paling kuat membuat orang itu bisa tahajud, cahaya cinta yang ada di kolbunya kepada Allah. Orang kalau sudah jatuh cinta pengen berdua-duaan ya Pak? Bener? Ya, sama. Bedanya kalau Allah, karena Allah bukan objek syahwat, Allah objek ubudiyah, maka dia pengen berdua terus dengan Allah. Jadi walaupun Bapak ini nanti bisa sempat sholat di masjid, jangan lupa sholatin rumahnya. Ya, sebelum berangkat kita sholat dulu 2 rakaat atau berapa rakaat di rumah, lalu witirnya di sini, gitu misalnya. Itu bagus. Setiap kali ada orang zikir, baca Quran, sholat di rumah, itu malaikat ngelihat dari atas tuh kayak bintang, Pak. Dalam hadis Tabrani dikatakan begitu. Kalau berhenti zikirnya, redup. Ntar zikir lagi. Ketika orang itu baca Quran, zikir, sholat, malaikat lihat, maka malaikat kejar itu dari langit. Itulah sebabnya ada seorang sahabat Nabi, dia datang kepada Rasulullah mengadukan apa yang terjadi padanya di keluarganya, di tetangganya. Jadi mereka ada yang kasyaf. Apa arti kasyaf? Allah bukakan mata batinnya. Dia melihat cahaya di malam hari. Lapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Itu cahaya malaikat ingin mengerubungi orang yang sedang baca Al-Quran. Kalau siang hari awan, Pak. Kalau malam hari cahaya. Apakah semua sahabat lihat? Tidak. Hanya sebagian sahabat yang melihat. Nah, ini berarti kasyaf, penyingkapan batin sudah ada di zaman Nabi kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira menembus alam batin cuma khusus buat Nabi, enggak. Justru orang yang mengikuti Nabi nanti kolbunya ikut bisa menembus alam batin, insya Allah ya. Kita ini kan sepertiga batin, Pak. Ruh, jiwa, tubuh. Sepertiga kita batin. Nah, yang sepertiga yang batin ini yang akan terus berjalan ketika orang meninggal. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai perkara, tambah banyak perkara, Pak. Ya, banyak perkaranya di situ. Wa annahu hadiruhu wa musyahiduhu fatamil munaja'alatul qiyam ya. Tadi saya menyebutkan ada para imam Sauri, ada lagi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Kalamnya persis sama. Ahlul lail fi lailihim alaz min ahlil lahwi fi lahwihim.
Bapak hobinya Pak Agung? Touring. Ada yang suka main PS nggak? Nggak apa-apa kok Pak. Suka main catur, suka main kartu, suka macam-macam. Apa kata Imam Sulaiman Abu Sulaiman Ad-Darani? Orang yang hobinya touring, jalan-jalan, main PS, main kartu kan asik sampai kemudian lewat. Kalau orang main PS kan bisa ganti tahajud deh. Tahu-tahu udah subuh aja. Kok bisa? Main kartu juga sama. Yang suka main gaple masa mudanya. Tahu-tahu udah subuh aja Pak. Saya dulu waktu mahasiswa pernah main gaple Pak. Menang mulu. Karena kalau main gaple itu bisa ngitung angka orang. Tapi pas udah belajar sunnah, kitab hadis ke almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub, saya gak berani lagi jaga kehormatan beliau dan kitab yang beliau ajarkan. Ya, adalah namanya, ya, muru'ah. Kata Imam Darani, keasikanmu main apa yang kamu mainkan itu tidak ada apa-apanya dibanding keasikan ahlul lail fi layalihim. Orang tahajud di malam hari, wirid di malam hari lebih asik dari semua itu. Lalu beliau tutup Pak, walaulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukanlah karena malam, aku tidak ingin hidup di dunia. Mati ajalah gitu. Imam siapa nih? Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya, Imam Darani. Nyampe di Indonesia jadi Imam Roni. Jadi beliau itu menganggap hanya tahajud itulah sang pelipur laranya setiap hari. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, mereka ini termasuk Ibnu Mubarak, setiap kali terbit fajar itu nangis. Kenapa? Waktuku bersama kekasih sejatiku habis. Gitu. Kenapa? Nanti setelah itu beliau harus ngajar, harus menjawab fatwa orang, ya. Bukan berarti kalau siang nggak bisa bermunajat, enggak. Beliau itu tempat bertanya orang, dari mana-mana datang cari beliau. Makanya mereka ini jarang tidur malam, Pak. Karena kalau malam masih tidur, kapan lagi bersama Allahnya? Siang sudah diganggu oleh murid. Ya. Kita kan supaya doa mustajab jauh-jauh ke multazam, bener nggak? Ya, modalnya kan tinggi Pak. Apalagi corona begini nih. Ya. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, ya, Inna fil laila la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa atahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Tidaklah ada satu malam kecuali ada saat semua doa seorang muslim yang baik pasti dijawab. Dan itu setiap malam, wa dzalika kulla lailah. Tiap malam. Jadi enggak perlu ke multazam kalau nggak punya duit, nggak perlu mengeluh, wah pengen umroh nih gitu ya. Nih pas tadi imam kita baca ayat, kita jadi kangen umroh Pak, ya nggak tahu kangen aja kita kepikiran. Terus gimana? Ganti, maka istijabah doa waktu dibagi dua, ada zamani, ada makani. Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Kalau kita tidak bisa ke tempat mustajab, maka kita cari waktu mustajab. Ya. Nah, bagaimana cara ulama salafus saleh menghidupkan malam? Pertama nih, ayyuhyal laila kullah. Jadi ulama terdahulu itu ada yang sepenuh malam nggak tidur. Itu yang begitu Pak. Nah, saya baru belajar ilmu itu sebelum COVID. Disuruh sama guru kita ngajar setiap malam minggu, ngajar hikam. Dulu gak kebayang
ngajar jam 12 berhenti jam 2 atau jam 3, nggak kebayang Pak ngantuknya. Pas dijalani nggak ngantuk tuh ya, ngaji belajar. Kemudian saya request biar bisa ngaji kepada beliau, dibuat lagi majelis satu lagi Selasa malam Rabu, mulai biasanya jam 12 mulai, sekarang jam setengah 11, jam 11 udah ngumpul, udah ramai sampai nanti subuh. Nggak ada tidur. Baru saya paham, oh begini ya ulama salaf dulu, begini Imam Syafi'i dulu kalau ngaji tahu-tahu udah subuh, diskusi atau menulis tahu-tahu udah subuh gitu. Jadi perlu paham hari ini, padahal kita udah lama ngaji, ternyata ilmu itu nggak ada ujungnya Pak. Walaupun lama ngaji, lama belajar, tetap ada pasti yang baru ya. Nah, sebagian ulama salafus soleh itu mereka tidur di awal malam habis isya sampai jam 12-an bangun, sampai subuh dia bangun ya. Namun yang paling afdol yang mana? Membagi malam jadi 3, sepertiga tidur, sepertiga disebutkan bersama keluarga ya, makan minum, sepertiga tidur, sepertiga bersama Allah. Kalau Abu Hurairah lebih unik. Abu Hurairah itu dia punya anaknya disuruh qiyamul lail sepertiga malam pertama sampai jam 10. Lalu istrinya, saya nggak tahu istrinya atau istrinya Pak, nanti cek riwayatnya sendiri ya. Istrinya disuruh bangun jam 10 sampai jam setengah 2, lalu dia bangun jam setengah 2 sampai subuh. Maka rumahnya Abu Hurairah tidak berhenti dari cahaya zikrullah. Dan Abu Hurairah punya tasbih, masih ingat ya, itu benang tebal disimpul jadi 2000, baru bisa tidur kalau udah zikir 12.000. Gimana Pak? Ada yang lebih kencang dari Abu Hurairah ya? Dan ini riwayat hasan, bagus. Berarti ini salaf ngitung zikir ya, ngitung zikir, menata malam ya. Yang paling bagus ya dibagi 3 tadi ya, karena Nabi Daud seperti itu. Dan disebutkan ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Salat yang paling afdal, yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Dia bagi 3 ya. Tidur separuh, kemudian bangun sepertiganya, dan tidur lagi. Masih banyak caranya ya, versi ulama salafus saleh. Kita kalau belum terbiasa, ya udah cukup setengah jam sebelum subuh itu udah cukup Pak. Lebih afdalnya gimana? Dimulai dari jam 2. Jam 2 itu mulai sepertiga terakhir. Kuat nggak? Ini kita kan mau Ramadan nih. Coba mulai Pak. Rajab ini Bapak bangunnya jam 3. Pasti ngantuk-ngantuk. Nanti selama sebulan ngantuk-ngantukan. Nanti kalau udah masuk Sya'ban, matanya hilang ngantuknya Pak, tapi kelihatan capek. Masuk Ramadan nggak ada ngantuknya. Kalau nanti masuk Ramadan kita udah nggak ngantuk, jam 2 nih pasti dapat Lailatul Qadar, dijamin udah pasti dapat. Karena Lailatul Qadar kan dimulai biasanya jam 1-an ya, berakhirnya nanti sebelum subuh, pasti ketemu tuh. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar, nggak usah ditakar-takar malam ganjil, malam apa, udah hantam aja semua malamnya. Kita bangun, masa nggak dapat ya? Kita tangkap tuh, kita jaring semua malamnya, masa nggak dapat satu pun? Pasti dapat. Nah ini banyak orang nanya, bid'ah nggak sih bangunin orang tahajud?
Kan di beberapa komplek itu bapak teriak as-shalah, ya kan? Di sini nggak ada ya. Ternyata dulu ulama salaf begitu, mengambil dari hadis Nabi bahwa Nabi membangunkan keluarganya, tahajud, dibangunin Pak. Coba dulu karena nggak ada toa per rumah, satu rumah didatangin keluarganya Nabi. Nabi mengatakan apa? Fayaqulu as-shalah. Maka membangunkan orang lewat mikrofon itu termasuk sunnah untuk tahajud. Cuma jangan terlalu agak awal Pak, agak deket-deket ke subuh aja. Kasihan, nggak semua orang kuat. Ya, termasuk mau bunyiin kaset marotal ya. Jangan terlalu, kan nggak semua orang kuat setengah jam sebelum. Janganlah 15 menit aja. 15 menit sebelum subuh itu lebih baik ya, karena nanti kalau ada orang yang terganggu dengan setengah jam sebelum itu ya kita dosa juga Pak jadinya ya. Nah kita ringkas aja bahwa Nabi SAW bersabda autiru ya ahlal Quran. Satu, berwitirlah, sholat malamlah wahai ahli Quran. Jadi keluarga Quran, ahli Quran, ahlul Quran artinya keluarga Quran, itu nggak mesti hafiz. Yang penting mau bangun malam Fatihah Quran bukan. Saya cuma hafal qul ya ma qulhu. Emang qul ya ma qulhu bukan Quran? Makanya kalau yang hafal Yasin jangan diremehin Pak. Saya cuma hafal Yasin. Loh, Yasin kok cuma? Ya, panjang itu. Silakan baca Yasin. Kalau bisa tabarok. Orang kalau baca tabarok setiap malam dijamin tidak disiksa dalam kuburnya. Itu jaminan dari Nabi. Maka sebutan surat tabarok itu surat munjiah. Ya. Seorang sahabat Nabi lagi itikaf kan zikir. Nah, ini bukti bahwa kita bisa berkomunikasi dengan yang atau mendengarkan alam lain kalau sudah masuk ke alam batin. Dia lagi sholat, lagi zikir, tahu-tahu di bawah tanah terdengar ada orang baca surat tabarok. Lihat di mana kok nggak ada, kok pas di bawah. Jadi ternyata dia buat kemah, tenda untuk iktikaf karena saking udah penuhnya masjid di depan bagian luar. Di bagian luar itu ada kuburan orang yang suka dulu baca tabarok waktu hidupnya. Tabaroknya kedengeran Pak, masih ada di alam kubur. Ya. Maka Bapak Saudara makan Allah, jika benar kita mau jadi penduduk surga, wajib tahajud ya. Ingin dirindui oleh hur ain, wajib tahajud. Nah, saya tutup dengan kisah yang dulu juga pernah saya sampaikan di sini. Pasti lupa lagi tuh. Jadi Imam Sufyan itu mau tahajud ketiduran. Di waktu dia tidur, Allah perjalankan ruhnya masuk ke surga. Mimpi masuk surga. Nyata nggak? Nyata, karena dia ulama waliullah. Wali itu kalau mi'rajnya ruhani, bukan mi'raj fisik. Yang fisik cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk surga, Allah pertemukan dengan istrinya dari kalangan bidadari, hur ain. Ngelihat wanita yang bening, putih, lengkap deh, nggak bisa diceritain deh Pak ya. Bidadari itu kan kalau di hadis diceritakan kainnya itu kain benang kain sutra tapi tembus pandang Pak. Saking kulitnya itu bersih, gempal gitu ya. Itu darahnya tuh kelihatan kayak mengalir gitu di hadis. Bikin kita gemes Pak, nggak tahan itu.
Manusia biasa aja begitu, kita nggak tahan. Sufyan bin Uyainah melihat siapa? Hur Ain. Nggak tahan beliau. Mau dipeluk Pak langsung. Pas mau dipeluk, apa kata si bidadari? Tunggu dulu Mas Sufyan. Stop dulu Mas. Ya. Bingung dia. Loh kok bidadari boleh nolak? Dia lupa kalau dia masih hidup. Dia kira dia udah mati. Apa kata si bidadari? Maharmu ketinggalan 1. Dia bingung, apa ya? Tahajudmu malam ini belum engkau lakukan. Langsung dia bangun dan dia nangis, Pak. Nangis, ternyata sudah subuh. Semenjak saat itu dia gak bisa lagi tidur malam hari. Sampai meninggalnya gak bisa tidur malam hari. Dia kalau tidur siang. Itu imam siapa? Sufyan. Coba kita dikasih yang begitu-gitu Pak. Tapi beliau bukan berarti gak kerja ya. Dia tetap kerja. Imam Sufyan. Kira-kira itu Pak motivasinya. Semoga setelah ini kita gak ragu lagi mau tahajud ya. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak jadi deh nanya ya. Jadi ilmu yang cukup tinggi Pak Ustaz kasih tadi itu terganggu dengan saya ingin bertanya yang kontennya beda. Tapi itu semua saling keterkaitan. Dalam rangka kita kaji. Ada pembahasan kita sebelumnya itu akhirnya pada sama pertanyaan yang saya berikan. Ya. Sebetulnya tadi sudah menjelaskan sebetulnya, tapi oleh karena yang ada di kehidupan ini saya kurang kusuk akhirnya menerima apa namanya ujangan dari Ustaz tadi. Sebetulnya itu ujangan cukup tinggi dan sudah berjalan. Satu pertanyaan, saya awalnya mungkin pertanyaan tentang makbulnya doa. Kalau lihat dari situ kan sebetulnya dengan sendiri kita berdoa pun juga dekat sama Allah. Selain saya tahu juga bahwa itu dekat dengan kami, jadi kalau berdoa cuma yang jadi pertanyaan di kita ini tentang tawasul yang karena apa namanya perbuatan baik, amalan baik itu apa istilahnya itu menjadi pemeran kita. Iya. Jadi tawasul. Jadi kenapa kita jadi doa? Minta baiknya ulama supaya doa kita dikabul. Maka begitu saya juga nggak tahu istilah tawasul. Saya apa? Terus juga ada juga ngomong orang tentang ada kuburan di masjid. Sebenarnya kan kayak saya udah bisa nanggung jawab orang yang kami itu membaca apa ya. Terus sampai suara. Dan memang yang saya tangkap mungkin level saya ini masih yang namanya ngaji ini tahunya suasana hidup. Tadi Ustaz kan memang masih kajian, memang sudah sampai bicara Nah selama ini kita sih nggak ngerti, misalnya boleh itu masih hidup, boleh kan? Tidak ada perjalanan, kita pikir mati itu sudah selesai. Iya. Karena memang keterbatasan. Apalagi saya masih awam pengen berislam, kalau pernah Islam itu juga kayak hebat. Menuntut saya untuk menerima sesuatu yang lebih baik lagi. Ini benar-benar
saya pahami sebelumnya Jadi saya dalam hal ini ingin dapat keterangan tentang kenapa kita berdoa Oke, tawasul ya. Oke, baik. Sama kubur di masjid. Ya. Ini beliau mikirnya banyak, Pak. Artinya hobi berpikir, makanya mutar dulu ya. Ya. Berarti memang hobi, nggak apa-apa, bagus Pak. Kan ada orang yang langsungan, itu Arab Badui itu. Nah, ini Arab kota nih, ya. Tawasul itu kalau ahlu sunnah secara umum itu tawasul diartikan bermediasi ketika berdoa kepada Allah, bermediasi dengan kekasih Allah, yaitu Nabi, orang soleh. Itu namanya tawasul. Mintanya ke siapa? Ke Allah, bermediasi. Nah, dalilnya hadis Imam Tirmizi, kalimatnya Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepada Engkau dengan bermediasi dengan nabimu. Gitu. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, aku bermediasi dengan menyebut namamu dalam meminta kepada Rabb, kepada Allah. Maka mau orang yang kita jadiin media itu hidup, mati, ada di depan atau tidak, di kalangan ahlu sunnah aswaja itu sama. Karena ruh tidak terbatas oleh ruang dan tempat, dan tidak mati dengan matinya badan. Cuma karena pemahaman awam tadi itu diulamakan gitu, dikultuskan oleh orang, dikira kalau mati udah gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya muncullah ajaran melarang tawasul kepada yang sudah meninggal. Coba kita tawasul sama Nabi, itu sama tubuhnya Nabi? Enggak kan? Sama siapanya? Sama ruhnya Nabi. Kita datang ke ulama wali Allah, kita tawasul dengannya. Tawasul sama tubuhnya, ya sama kayak tubuh kita. Enggak, dengan ruhnya. Gitu. Dan tawasul tidak meminta ke makhluk. Nah, ini ingat. Dan ingat lagi, tawasul bukanlah wajib, dia cuma boleh. Untuk apa tawasul? Sekedar memantapkan permintaan. Karena ada orang kalau nggak tawasul nggak mantep. Cuma dalam bahasa Indonesia tawasul ini terbagi dua. Kirim Fatihah disebut tawasul juga. Nah, itu bukan tawasul namanya sebenarnya. Ihda'us tsawab, ya, mengirim pahala. Kirim hadiah pahala, ya. Nah, terus mengenai kuburan di masjid, nggak usah jauh-jauh lah. Masjid Nabawi ada kuburan nggak? Kalau di situ boleh, kenapa di tempat lain nggak boleh? Gitu pertama. Lalu bagaimana dengan hadis? Janganlah engkau mengambil kuburan, ya, sebagai masjid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini Bapak kalau mau paham, pernah ke Hebron nggak? Nabi Ibrahim. Terus pernah ke Nabi Daud. Nabi Daud di Yerusalem semua tuh Pak. Di apa, Israel. Itu kuburan Nabi Daud dijadikan tempat ibadah sama orang Yahudi. Gitu. Itu yang dilarang. Kalau orang Islam kan enggak. Walaupun ada kubur, kita nyembahnya Allah, gitu. Nggak nyembah kubur, dan nggak sujud sembah ke kubur, nggak ada urusan mau kubur. Makanya Bapak kalau mau ziarah,
ada masjid di situ, saran saya sholat dulu 2 rakaat di masjid, baru ziarah kubur. Gitu afdolnya. Ya, yang hobi-hobi ziarah nih, pemburu kubur, kuburiyun. Pak Gun nih kuburiyun nih ya. Jadi kalau ada musola, surau, langgar, masjid, sholat dulu Pak 2 rakaat. Ngadu dulu, lapor kepada Allah, baru datang ke, insya Allah ziarahnya lebih syahdu. Ini tipsnya begitu. Karena kadang-kadang yang diziarahi nggak lebih mulia daripada yang menziarahi. Wah, GR amat Pak. Ya bisa. Orang akhir zaman kan jadi waliullah kebanyakan. Dan kewalian orang di akhir zaman jauh lebih tinggi daripada orang terdahulu. Cuma kalau Bapak ini kayaknya saya kurang yakin juga deh. Wallahu alam. Jadi kalau ada kuburan di samping masjid, di depan mihrab kan sudah ditembok sama batas mihrab, nggak masalah. Yang nggak boleh itu di depan kita langsung Pak, nggak ada pembatas. Itu yang nggak boleh. Nggak bolehnya pun makruh, bukan haram. Karena Nabi pernah sholat jenazah, mengkodok sholat jenazah di kubur. Ya, pernah, nggak masalah tuh. Ya. Bahkan yang paling mengejutkan itu Masjid Nabawi itu tadinya bekas kubur orang musyrik. Dipindah-pindahin Pak, karena itu orang musyrik, dipindah-pindahin sebagian. Yang nggak musyrik dibiarin. Itu Masjid Nabawi itu. Ada di hadis Abu Daud ya. Apa kata Nabi? Saminuni ala haitikum. Berapa nih harga kebun kalian saya beli? Kebunnya tempat kuburan. Jadi setiap suku menawarkan masjid untuk Nabi. Tapi Nabi nggak pilih. Nabi cari tanah yang tidak diminati orang. Tanah kuburan. Itu. Jadi nggak masalah. Cuma Syekh Albani punya kitab judulnya Tahdzirus Sajid, ya, melarang orang sujud di masjid yang ada kubur. Akhirnya senjata makan tuan. Syekh Albani ketika di Madinah dia cuma 3 tahun, nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi Pak, cuma awal aja. Karena di Masjid Nabawi ada kuburan. Sakleknya begitu, ya. Bahkan dia memfatwakan meracuni ya, murid-murid mahasiswa-mahasiswa di sana supaya meminta pemerintah mengeluarkan kuburan Nabi dari masjid. Marah ulama sedunia, ya. Maka dia cuma 3 tahun tuh di Saudi, di masjid dekat dia di Madinah lah, cuma 3 tahunan. Ini ditulis oleh Syekh Said Mamduh dalam disertasinya tentang Itijahat ya, Al-Hadithiyah fil Qarnir Rabi'il Ashar. Ya, di bagian footnote dia tulis, bagian bawahnya. Ya, ada lagi? Oke, ya silakan. Sana lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dalam melaksanakan sholat tahajud, saya selama ini lebih mantap untuk kalau baca mushaf itu. Membaca melanjutkan bacaan yang kalau program pandangan itu. Iya, iya. Nah itu boleh apa enggak? Sangat boleh Pak, sangat bagus. Ya. Yang kedua, ada riwayat katanya Rasulullah itu tidur sebelum sholat subuh. Nah itu waktunya kapan Pak? Iya, iya. Itu aja Pak. Ya. Salah satu polanya Nabi punya pola macam-macam, tapi pola yang sering berlakukan ba'da isya langsung tidur. Tapi isyanya bukan jam 7:30 Pak ya. Isyanya Nabi jam 9 atau jam 10. Kalau orang rame dimajuin. Tapi kalau orang nggak rame, nah itu jam 9, jam 10, bahkan kadang-kadang tengah malam. Nah, cuma kebanyakan Nabi sholat di awal karena orang udah rame, ya. Lalu Nabi tidur
Karena Nabi tidak suka ngobrol setelah Isya kecuali ngobrol keilmuan. Nabi tidur sampai nanti masuk ke jam 2 lah kalau jam kita. Jadi udah masuk sepertiga malam terakhir. Jadi kalau tidurnya jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, jadi 4 sampai 5 jam. Saya hitungnya 4,5 lah ya. Lalu Nabi bangun. Nabi bangun tahajud ya minimal kalau kita hitung jamnya sekarang mungkin 1,5 sampai 2 jam. Lalu beliau tidur sejenak. Jadi tidurnya itu sebelum subuh. Tapi tidurnya bukan tidur telentang Pak, tidurnya begini caranya. Nah kuat nggak tuh Pak? Nah, tidurnya hadap kanan, tangannya begini atau begini. Nah, karena kita sekarang udah ada alarm, kasih alarm aja. Kalau kita kan nggak begini udah tidurnya, kakinya kemana-mana tuh. Ya, Abu Yazid nggak pernah Pak tidur kakinya selonjor, nggak pernah. Tapi di zaman ini udahlah selonjor aja ya. Yang penting ilmunya dibanyakin sekarang. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Menarik tadi yang disampaikan bahwa Rasulullah pernah bertemu dengan Ibrahim ya. Beliau ketemunya itu apakah ruhnya saja atau ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu ketika proses Isra Mi'raj bahwa Rasulullah bertemu dengan beberapa orang iya. Oke, pertanyaannya bagus nih. Selain itu, apakah ada kalimat lain yang disampaikan oleh para nabi itu selain mengucapkan salam dan selamat? Iya. Oke, pertanyaannya pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi seperti Nabi Ibrahim dan nabi lain itu pakai fisiknya atau tidak? Jawabannya iya. Boleh pakai fisiknya. Karena fisiknya Nabi itu cahaya Pak. Nabi kalau bekam darahnya tuh nggak najis. Kalau darah kita najis nggak? Najis. Jika ada batu dari surga di Mekah namanya Hajar Aswad, maka jika ada tubuh dari surga atau tubuh dari cahaya itulah tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tubuhnya Nabi lebih mulia dari surga dan seisinya. Makanya seorang sahabat ketika mau mengubur darah bekamnya Nabi, dia mikir-mikir, darah Nabi kan nggak najis, darah Nabi kan nur, maka dia makan itu khusus untuk Nabi boleh, maka disebut dengan khasais al-kubra. Al-khasais al-kubra, kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah sebelum meninggal dia nyimpan rambut Nabi. Apa katanya? Kalau aku mati, taruh selipin ini di kafanku. Malaikat tahu nggak itu rambut Nabi? Tahu. Kalau malaikat lihat berani nanya nggak? Maka sampai sekarang itu Sayyidah Aisyah nggak bakal ditanya-tanya sama Munkar Nakir Pak. Kalau kepercayaan ntar kalau kita mati tanya aja Pak. Ya. Ini kita kasih tahu. Selama ini kan kita dikasih tahu oleh orang, oleh guru-guru kita, Munkar Nakir nanya orang dalam kubur. Itu yang ditanya orang mukmin biasa dan munafik. Nabi, wali dan kafir gak ditanya. Orang kafir udah jelas kafir, gak ditanya Pak. Nabi jelas Nabi. Kualat malaikatnya kalau nanya. Nah kalau wali biasanya kecolongan tuh malaikatnya. Mau nanya, wali nggak jadi nanya Pak. Kira-kira begitu. Kenapa? Wali Allah itu lebih tinggi dari malaikat. Wali Allah lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu makhluk ibadah, makhluk ritual. Wali itu makhluk ma'rifat. Lebih tinggi ma'rifat keilmuan atau ibadah? Tinggi ma'rifat Pak. Karena wali pewaris para nabi.
Cuma karena si wali hidup bukan di masa kenabian sebelum Nabi Muhammad, maka dia jadi wali. Jadi sekarang nih kalau ada wali-wali di dunia hidup sebelum Nabi Muhammad, pasti mereka nabi. Karena tidak ada nabi lagi dengan adanya Nabi Muhammad, pangkat mereka hanya wali. Nanti Nabi Isa muncul, pangkatnya bukan wali lagi, nabi lagi, pangkatnya wali. Cuma dia seorang nabi gitu. Bisa bedain ya. Orang bintangnya bintang 4, tapi bukan panglima, kira-kira begitu. Panglimanya udah dicopot. Kenapa? Karena masanya sudah berubah. Jadi periode kenabiannya udah pensiun lah. Nah, inilah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Penutup kewaliannya adalah nabi. Canggih nggak kita? Ya. Imam Mahdi jadi imam, makmumnya Nabi Isa. Canggih kita, Pak. Apalagi kalau masuk ke dalam kubur. Maka sahabat-sahabat yang 10, sahabat yang 313 itu nggak berani, Pak, malaikat nanya. Mau nanya, sahabat Rasul nggak jadi nanya gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi yang ditanya itu mukmin biasa sama munafik. Kalau kafir pasti nggak ditanya. Wali paling dilihat nggak jadi ditanya. Nabi udah pasti juga nggak ditanya. Tinggal pilih, Pak, biar nggak ditanya mau jadi wali apa jadi kafir. Jadi nabi kan udah gak mungkin. Orang aku nabi sekarang ya kafir, zindik dia. Nah. Tadi apa lagi, Pak? Saya lupa. Udah ya. Ketemunya itu ruhnya atau fisiknya Rasulullah ketemu ruhnya nabi-nabi. Ternyata semua para nabi merindukan bermakmum kepada ruh Nabi Muhammad, tubuh nabi. Jadi kesempurnaan Nabi 124.000 itu waktu ketika mereka bermakmum kepada Rasulullah imamnya. Itu kesempurnaan semua ruh para nabi. Itu yang ditunggu-tunggu sama mereka tuh. Nabi Isa kan minta itu, Pak. Minta menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dulu pernah minta enggak di alam ruh? Lupa kan? Ya enggak tahu, ya mungkin enggak pernah. Cuma Allah pilih. Allah pilih hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur enggak kita tuh? Ya harus bersyukur, Pak. Kita hidup jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah jam berapa nih, Pak? Udah. Oh, udah. 2. Oke, 1 deh. 1 2. Assalamualaikum. Saya mengistilahkan kasihkan tidak. Memang membaca ayat berasanya nikmat. Tapi itu tidak berhasil dengan istilahnya lazatul ilmi. Apa? Lazatul ilmi. Oke. Orang yang kalau kita lihat kayak pesantren ya, habis di sekolah, habis bisa ngaji sampai jam 9. Terus habis subuh pun ngaji. Mungkin dari awal-awal nggak bosan gitu. Iya. Ngaji. Tapi ya seperti ini lah kita pergi ke ustaz dengan kita langsung itu ada kenikmatan tersendiri. Kalau memang ada bisa melakukan ya kalau ini sampai berjam-jam. Iya. Pertanyaannya, apakah itu salah satu apakah ada kaitan ketika orang melakukan kalau berilmu sampai lama gitu? Ada korelasi dengan ini? Oke, baik. Betul. Makanannya kolbu itu zikir. Makanannya badan nasi kebuli, Pak. Ini habis ini apa nih? Oh, bukan nasi kebuli dong, salah saya. Makanannya ruh, lezatnya ilmu.
Ilmu itu banyak macam-macamnya. Ada ilmu hukum, ada ilmu tafsir, ada ilmu bahasa, ada ilmu tasawuf, ada ilmu ma'rifatullah. Ilmu yang paling lezat itu ilmu ma'rifatullah. Itu paling lezat. Ruh kalau udah dapat itu, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Kalau ma'rifatullah di zaman Rasulullah nih, mereka mulai dari subuh sekarang, selesainya 2 hari setelah itu. Pernah kejadian Pak, berhenti cuma jam sholat. Jadi Nabi pernah ngajarin sahabat, berhentinya cuma jam sholat 2 hari 2 malam, nggak ngapa-ngapain, cuma ngajar, ngaji, membahas tentang mengenal Allah. Makanya sekarang kalau santri-santri, anak-anak kita di pesantren, emang nggak ada bosennya dia. Ruhnya seneng, ruhnya itu seneng. Otak ini suka nyimpen ide-ide baru. Nah, kalau ada yang baru tuh masuk tuh di sini. Nikmat rasanya. Kalau di pesantren-pesantren yang aktif, bangun jam 3, tertidurnya jam 11 Pak. Kuat tuh anak-anak kita. Ya. Jadi anak-anak itu kalau mau tahan banting masukin pesantren. Tapi kalau mau dibanting-banting masukin luar pesantren lah ya. Kita melihat, menyaksikan dahsyat sekali, sangat-sangat dahsyat. Teman saya ini terakhir nih ya, teman saya itu dulu menghafal Quran. Pesantrennya dekat hutan, maka dia keluar dari pesantren, lalu dia cari pohon-pohon yang sejuk di hutan. Di situ Pak dia ngapal. Apa kata dia? Saat saya baca Quran, itu seakan-akan nggak ada ya selain saya dan Quran gitu. Saking lezatnya bermunajat kepada Allah. Maka kalau orang bertanya, apa cara jalur pintas berdialog dengan Allah? Itu Quran. Karena di Quran ada ma'rifat, ya, ada ma'rifatullah. Cukup Pak? Ya. Udah ada satu lagi aneh janji ya. Jadi ketika waktu Nabi Isa berkaumnya itu murid supaya itu diwakafkan dulu atau Oke. Ya. Nabi Isa ketika dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu Samiri yang nyamar Pak. Gitu riwayatnya ya. Karena Samiri ini kan namanya Musa, tapi Musa As-Samiri, Musa dari kampung Samara. Dia pernah diajarkan ilmu laduni oleh Jibril. Begitu dalam Al-Quran ya. Jadi Nabi Musa nanya, "Ma khatbuka ya Samiri?" Kamu kenapa hai Samiri? Ada apa denganmu hai Samiri? Lalu Samiri cerita kalau dia waktu kecil bisa ngeliat Jibril, diajarin Jibril. Maka dia bisa melihat takdirnya. Siapa yang bunuh dia? Yang bunuh Samiri nanti siapa? Samiri itu gelarnya nanti Dajjal. Setiap ada nabi itu si Dajjal inilah yang bunuh. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, tidak adalah seorang nabi setelah Nabi Musa ya, melainkan mereka mengingatkan umatnya supaya hati-hati dengan Samiri. Setiap nabi. Jadi kalau ada nabi siapa yang bunuh dalam pohon, itu yang ngerjain Samiri itu. Ya, Nabi Sulaiman aja pernah perang sama Samiri. Cuma dia nyamar-nyamar dia. Allah kasih hak dia untuk umur panjang karena dikasih Ismul Azam. Ya, tapi dia gunakan untuk hal yang tidak baik. Iya, sakti pasti. Samiri ini lihat di lembaran takdirnya bahwa dia dibunuh oleh Isa bin Maryam. Maka dia nyamarlah jadi murid yang ke-12 ya. Namanya Yudas. Kan ada 2 Yudas. Ada Yudas yang biasa, ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini kemudian buat konspirasi untuk mencelakai Nabi Isa. Karena dia tahu nanti yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa. Tapi kan Allah punya cara sendiri. Mereka bermakar, Allah pun lebih pintar bermakar. Diselamatkanlah Nabi Isa. Disebutkan dalam ayatnya, inni mutawaffika. Nah, mutawaffi itu
aku wafatkan, terjemahan pertama. Tapi terjemahan itu kurang tepat. Mutawaffika artinya kami sempurnakan engkau. Gitu. Jadi nggak dimatikan. Maka ditaruhlah di langit kedua. Jadi setiap kali ada orang naik ke langit dua, pasti ketemu Nabi Isa, Pak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nyantri di langit, kan ada tuh kiai nyantri di langit. Gue nih lama nih di langit. Tanya aja ketemu nggak sama Nabi Isa? Ya, kalau nggak langitan tuh Pak ya, di Tuban tempatnya. Ya, Pak Isa ada di sono Pak Isa. Gitu Pak. Ya. Jadi beliau tidak dimatikan, tapi disempurnakan. Nah, nanti turun lagi. Umurnya 33 Pak. Itu lagi muda-mudanya itu. Ya, lagi seger-segernya. Nabi Isa. Nah, nanti kita kalau umur kita panjang, kita berjuang bersama beliau, mungkin wajahnya muda semua. Allah alam. Kira-kira begitu Bapak Saudara berkat Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.